Pasukan Kabupaten Sumeneb ada banyak. Tentunya kalian pernah dengar mengenai The Soul of Madura. Hal ini berkaitan dengan Kabupaten Sumeneb yang melakukan kampanye city branding dengan tagline Sumeneb The Soul of Madura. Kata soul berarti jiwa yang merupakan inti dari kehidupan. Sehingga melalui city branding ini, Sumeneb dianggap sebagai jiwanya Madura. Klaim tersebut muncul lantaran Sumeneb dianggap sebagai cerminan Pulau Madura pada umumnya, baik secara religi, kebudayaan, maupun alamnya. Selain itu, tagline ini juga menjadi daya tarik bagi para wisatawan yang datang, di mana di Sumeneb terdapat berbagai macam tempat wisata, baik itu wisata hiburan ataupun sejarah. Nah, ngomong-ngomong tentang sejarah, di sini kami ingin menunjukkan dan menjelaskan salah satu tempat bersejarah yang ada di Sumeneb ini, yakni Benteng Peninggalan VOC di Kalimo'o. Penasaran? Yuk langsung saja ke videonya. Bangunan tua dengan pintu gerbang yang masih utuh ini tampak menantang dan gagah dilihat. Bangunan ini dikenal dengan Benteng Kalimo'o. Benteng bersejarah yang dibangun VOC. Terletak di Desa Kalimo'o, Kecamatan Kaliangat, Kabupaten Sumeneb. Siapa sih yang tidak kenal dengan VOC? VOC adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. VOC sendiri menjadi kongsi dagang terbesar asal Belanda yang pada abad ke-17 menguasai pusat perdagangan di wilayah Asia pada waktu itu. VOC melakukan monopoli yang luar biasa terhadap jalan perdagangan rempah-rempah. Berawal dari perjanjian antara VOC dengan Pakubowono I Raja Mataram tahun 1705, dalam perjanjian tersebut dua wilayah bagian Madura Timur diberikan kepada kuasa VOC. Meski di bawah kuasa VOC, perjanjian tersebut rupanya memberikan dampak yang cukup besar bagi Sumeneb di kemudian hari. Para bupati dari dua wilayah yang diwajibkan untuk senantiasa mengadakan kontrak-kontrak dalam kurun waktu tertentu. Kontrak atau perjanjian yang dibuat cukup beragam, mulai dari penyediaan bahan pokok hingga menyediakan ribuan orang untuk kepentingan pertahanan VOC. Jadi tak mengherankan juga jika kemudian hari pada tahun setelahnya VOC memerintahkan untuk membangun sebuah benteng di Sumeneb. Benteng yang berada di Desa Kalimo'o dibangun di atas tanah yang cukup tinggi dan memungkinkan untuk melihat kondisi pesisir dan muara Sungai Marengan dari jarak yang cukup jauh, sebuah sungai yang cukup ramai pada masanya karena merupakan jalur keluar masuk menuju pusat kota. Bahkan tempo dulu di Sungai Marengan Laok terdapat jembatan rantai guna untuk transportasi bagi para pedagang dari berbagai penjuru Nusantara. Ketika Sumeneb jatuh ke tangan VOC pada tahun 1705, VOC mulai membangun sebuah benteng yang terletak di Kaliangat Barat, namun dikarenakan posisinya yang kurang strategis dan berbatasan langsung dengan Laut Selat Madura, benteng tersebut urung dibangun oleh masyarakat sekitar daerah tersebut dikenal dengan nama Loci Kantang, yang saat ini nama tersebut dijadikan sebagai nama sebuah kampung, Loci Kantang. Lokasi benteng yang strategis ini memang digadang-gadang sebagai tempat terbaik karena memiliki tempat yang paling strategis, meskipun pada akhirnya keyakinan ini dipatahkan oleh kejadian berdarah pada tahun 1811, di mana pada saat itu serdadu Inggris berhasil mengambil alih bangunan tempat para serdadu Belanda berlindung diri.
Robert van Hoel, seorang menteri yang juga politikus di Hindia Belanda yang pernah melakukan kunjungan ke Sumenep tahun 1846, menggambarkan secara sekilas suasana lingkungan benteng ini dalam catatannya yang berjudul Rise over Java, Modern and Bali. Dituliskan bahwa benteng ini mulanya nyaris dibangun di pinggir pantai, hanya saja rencana pembangunan tersebut gagal dan pada akhirnya dipilihlah sebuah lokasi yang cukup jauh dari pesisir dan jauh permukiman masyarakat saat itu. Kongsi dagang tersebut tak kehilangan akal. Akhirnya pihak VOC pun membangun benteng di daerah Kalimo'o dikarenakan daerah Kalimo'o ini lokasinya yang cenderung tinggi dari lingkungan sekitar. Benteng tersebut dibangun pada tahun 1785. Seiring dengan dibangunnya daerah pertahanan ini, permukiman orang Eropa mulai menyebar di daerah Marengan dan Papillon. Hal tersebut bisa kita lihat pada model arsitektur bangunan yang cenderung terpengaruh kebudayaan Indis. Kebudayaan Indis sendiri berkembang pada abad 17 sampai 18. Dari sebutan nama kota tua oleh generasi saat ini, tak dimungkiri bangunan yang berada sangatlah kuno. Bahkan ketika mengunjungi mata akan terpana dengan kegagahan dan gerbang yang berada di barat utara benteng Kalimo'o ini yang terletak sekitar 7 km di sebelah tenggara ibu kota Sumenep atau sekitar 200 meter sebelah utara muara Sungai Marengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radatul Ainia dari Informatika B. Saya di sini akan menjelaskan tentang luas benteng Kalimo'o. Pintu gerbang benteng dengan ketinggian kurang lebih 5 hingga 6 meter. Dilengkapi dengan pusar angin di samping kiri dan tanggal pembuatan di samping kanan. Memasuki ke area dalam benteng, terdapat cekungan yang berada di setiap bangunan. Benteng tersebut, cekungan itu dibuat sebagai tempat senjata meriam guna mengantisipasikan penyerangan musuh. Tak terbayang, penjagaan dan kawasan benteng tersebut sangatlah ketat. Fort Sumenep atau lebih dikenal dengan sebutan Benteng Kalimo'o merupakan benteng yang hampir sebagian besar konstruksinya terbuat dari susunan batu kapur. Maka tak heran jika benteng ini mempunyai ukuran tinggi dengan ketebalan tembok sekitar 1 meter. Benteng Sumenep bisa dikategorikan sebagai benteng yang cukup kecil jika dibandingkan dengan benteng-benteng di wilayah Jawa lainnya. Luasnya yang tak kurang lebih dari 2 hektar tersebut dihuni oleh 25 sampai 30 orang. Minimnya jumlah serdadu yang ditugaskan di benteng ini berdampak pula pada jumlah bangunan yang dibangun di dalamnya. Benteng Sumenep hanya memiliki 4 buah bangunan sebagaimana yang bisa kita lihat pada peta Sumenep tahun 1883. Beberapa foto peninggalan Badan Arkeologi Kolonial tahun 1920-an. Keberadaan bangunan ini juga didukung dengan temuan struktur yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Yogyakarta yang melakukan ekskavasi tahun 2003 sampai 2006 silam. Di dalam peta dan foto tersebut nampak bangunan di dalam tembok benteng disusun saling berhadapan satu dengan yang lainnya.
pada bagian tengahnya. Sejauh ini belum diketahui secara pasti fungsi dari keempat bangunan tersebut. Kemungkinan bangunan yang telah lenyap tersebut merupakan bangunan barek militer yang kantor benteng ini hampir sebagai besar dibangun dengan menggunakan material bata. Benteng Sumenep merupakan pos pertahanan yang sebenarnya tidak terlalu diperhitungkan keberadaannya oleh pemerintah kolonial. Sebagaimana sebuah laporan yang ditulis dalam laporan berjudul Pos Pertama di Hindia Belanda yang diterbitkan pada tahun 1864. Kesetiaan pemerintahan lokal dengan pemerintahan kolonial dalam menjaga kondusivitas di berbagai wilayah tidak sepatutnya pemerintahan kolonial membangun benteng di Sumenep. Namun beberapa dengan wilayah lainnya yang selalu mengadakan pengkhianatan kepada pemerintah saat itu. Meski demikian, dalam beberapa laporan benteng ini tetap dijaga dan dirawat dengan baik. Tahun 1813, pemerintahan Inggris melalui R.C. Gamham komandan pasukan di Sumenep diberikan sejumlah uang oleh Deputi Keuangan Bidang Militer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufadir, sekolah Uniba Madura, kelas Informatika B. Dalam sejarah yang masih belum banyak ditemukan masyarakat umum, pernah dicatat bahwasanya benteng ini juga pernah dipakai sebagai pejalan umum, anak atau kekulungan pemerang di Ponorogo. Benteng Sumenep mempunyai di perjalanan sejarah yang cukup panjang pada masa bukan hanya menjadi aksi pertemuan perubahan kekuasaan antara penelitian Inggris dan Belanda, namun juga menjadi aksi dari keberhasilan penelitian koloni dalam penugasan. Anak keturunan pahlawan nasional perang di Ponorogo menurut isi dari sebuah laporan kolonial yang diterbitkan tahun 1853. Anak perang di Ponorogo ditangkapkan dalam tahanan benteng Sumenep atas diturunkan ke depan dalam sebuah posisi dan disisihkan oleh hanya orang perang yang memberti sultan dewasa dan orang-orang Eropa. Dengan kondisi benteng udah punah ini jadi beli pada ungkapan
Liga Inggris wilayah Norwich pada tahun 1083 atau 1896 bahwa pagugulan Tuhan ini bukan hanya memiliki kita, melainkan milik pahala keluluan kita dan akan diwariskan pada anak cucu kita. Kecuali hak itu kita lepas dari mereka, tidak kepatuhan kita. Perbuatan kesukaan hati dan bangunan ini kita keras amat bagi generasi yang akan datang. Ya, perkenalkan, nama saya Ardi Setiawan dari Uniba Madura. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Banteng Kalimo'o. Banteng Kalimo'o juga dibangun sebagai tempat untuk mengamankan kegiatan produksi garam pada tahun 1706. Hal ini karena Kalangat pada masa itu terbilang sudah menjadi kota modern yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda. Kalangat dibangun sebagai lokasi produk garam yang dianggap banyak memberikan keuntungan yang diperoleh. Belanda kurang lebih 16 juta gulden tiap tahun. Kota Kalianget ini terletak di lokasi yang strategis dan berbatasan langsung dengan Selat Madura, Laut Jawa, serta Laut Flores. Karena posisi Kalianget yang strategis ini, sehingga banyak bangsa-bangsa yang ingin memperebutkan Kalianget. Kolonial Belanda pada saat itu menyediakan banyak gudang penyimpanan garam serta ribuan ladang garam dengan menggunakan manajemen dan alat-alat yang terbilang canggih. Selain itu, Belanda juga menyediakan sarana dan prasarana yang cukup memadai yang terdiri dari gedung pabrik pengolahan garam industri, tempat pengolahan garam briket, gudang penyimpanan garam, gedung pembangkit listrik, tandon air, laboratorium, sarana transportasi berupa jalur kereta api yang digunakan untuk pendistribusian garam, dan kapal-kapal khusus pengangkutan garam. Serta juga memberikan sarana hiburan yang berupa gedung bioskop, kolam renang, dan taman bermain. Selain itu, untuk karyawan disediakan fasilitas berupa rumah dinas. Karyawan yang menempati rumah dinas tersebut terbagi menjadi dua, yaitu mes bujangan untuk karyawan yang tidak berkeluarga dan rumah dinas untuk karyawan biasa yang telah berkeluarga berupa kompleks perumahan karyawan. Bangunan benteng VOC ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan kota tua, yaitu menjaga aktivitas kota tua dari gangguan pihak-pihak yang ingin mengganggu dan menghambat produktivitas garam. Dan selain itu, di depan Banteng Kalimo'o ada sebuah kuburan, yang dimana kuburan ini sudah ada sejak Benteng Kalimo'o ini dibangun. Dan ini penampakan kurang lebih dari kuburan di depan Benteng Kalimo'o.
Pada saat ini di dalam benteng Kalimo ada sebuah ternak kuda yang terdiri mungkin 4 atau 6 ekor kuda.